Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumu sa'im ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan, an-naumu sa'im, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadatun, adalah ibadah yang dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia sedang melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasamtuhu, dan diamnya orang yang sedang berpuasa itu tasbihun, adalah tasbih yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana amalan pahala orang-orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana amalan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu mudha'afun, kemudian amalan-amalan orang yang sedang melaksanakan puasa itu mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya amalan-amalan yang biasa di selain daripada bulan Ramadan, atau selain dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka satu amalan al-hasanatu bi asyri amsalihah, yaitu satu amalan diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Akan tetapi dikarenakan dia sedang berpuasa terutama pada bulan Ramadan, maka amalannya dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat, bahkan lebih daripada 10 kali lipat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala semakin cinta, semakin suka kepada hamba tersebut, maka sangat tidak mungkin amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah sampai berkali-kali lipat, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Wa du'a'uhu, kemudian doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajabun, doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Anda semuanya yang sedang berpuasa, jangan disia-siakan kesempatan itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doanya orang yang sedang berpuasa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Anda berdoa, janganlah berdoa hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain, terutama keluarga, tetangga, dan umumnya saudara-saudara kita seiman, seislam semuanya. Dan kemudian yang terakhir, keutamaan bagi seorang yang berpuasa, yaitu wadzambuhu maghfurun, dosanya orang yang sedang berpuasa itu maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, asyahru Ramadan, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awal-awal pertama kali, awal-awal hari daripada bulan Ramadan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kucuran rahmat dari Allah SWT yang tidak terhingga, yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian wa wasatuhu maghfiratun, dan di pertengahan hari-hari bulan Ramadan itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh amat merugi yaitu orang yang keluar daripada bulan Ramadan akan tapi dia dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dia tidak terbebas dari api neraka, bahkan dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya 3 perkara yang harus kita perhatikan, yaitu dosa besar asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya tidak akan diampuni Allah sebelum ia bertobat. Dan kemudian hukukul walidain, itu orang yang durhaka kepada orang tuanya, dua orang tuanya, maka dosanya walaupun di dalam bulan Ramadan, saat dia keluar dari bulan Ramadan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kemudian yang ketiga, qat'ur rahimi, orang yang memutus tali silaturahim atau persaudaraan, dosanya pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia menyambung kembali tali silaturahim yang dia putuskan. Maka jika Anda di antara kalian yang masih menyekutukan Allah, segeralah kembali bertobat kepada Allah SWT. Jika ada di antara kalian yaitu yang masih durhaka kepada orang tuanya, segeralah minta maaf mumpung masih ada kesempatan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan jika ada di antara kita semuanya yang mungkin tanpa sengaja memutus tali silaturahim, maka segeralah menyambungnya kembali. Kemudian yang terakhir, wa akhiruhu, dan adapun akhirnya daripada bulan Ramadan, yaitu bariyatun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka dari itu para hadirin semuanya, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa agungnya, luar biasa keistimewaannya, luar biasa mulianya yang Allah hadiahkan, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda semuanya yang diberikan kesempatan nikmat yang agung ini, yang luar biasa ini, jangan sia-siakan bulan Ramadan hanya dengan kesia-siaan belaka. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.